Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Di mana sebelumnya Ibu telah memberikan materi video mengenai kesetimbangan kimia. Ada yang masih ingat apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia yaitu reaksi reversibel antara reaktan dan produk. Umumnya terjadi dalam wadah tertutup. Sehingga pada reaksi kesetimbangan ini terdapat reaktan dan juga produk. Apa aja syaratnya? Syarat kondisi kesetimbangan itu terjadi apabila pertama, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Yang kedua, laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, dalam materi kesetimbangan kimia ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengenai tetapan kesetimbangan. Ada yang masih ingat juga apa aja tetapan kesetimbangan? Ya, tetapan kesetimbangan itu terdiri dari KC dan juga KP. Mula-mula dalam materi tetapan kesetimbangan ini, kita perhatikan contoh reaksi tersebut, di mana terdapat 3A ditambah 2B, maka menghasilkan produk 2C ditambah dengan 4B. Nah, di sini ini merupakan reaksi setimbang karena ditandai dengan adanya tanda reaksi ini reversible atau reaksi ini bolak-balik. Lalu kita mencari KC, konsentrasinya. Nah, untuk mencari konsentrasi, syaratnya zat itu harus berbentuk larutan dan juga gas. Sehingga selain larutan dan gas, maka dia tidak dapat dimasukkan ke dalam hitungan KC. Nah, sebelum kita mengetahui KC ini, maka KC ini dimulai dengan produk per reaktan. Sehingga dari reaksi di atas, untuk mengetahui nilai KC-nya dengan cara konsentrasi C pangkat 2 dikalikan dengan D pangkat 4 per A pangkat 3. Di mana C pangkat 2 kita ambil dari C ini. C ini memiliki koefisien 2. Sehingga kita tuliskan konsentrasi C dalam bentuk pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan D pangkat 4, di mana D memiliki koefisien 4. Mengapa kita masukkan C dan D? Karena C dan D ini dalam bentuk gas. Oke. Kita kembali lagi. Di sini per A pangkat 3. Di mana A3 ini didapatkan, A pangkat 3 didapatkan dari A yang memiliki koefisien 3. Lalu, kenapa B ini tidak kita masukkan? Karena B bukan termasuk larutan dan juga gas. Oke, selanjutnya jika kita akan menghitungnya, nah di sini sebelum kita menghitung masuk ke dalam rumus ini, maka kita harus ketahui dulu nilai konsentrasinya, di mana nilai konsentrasi itu didapatkan apabila mol A dibagi dengan volume yang telah diketahui. Selanjutnya kita akan membahas tekanan parsial atau yang biasa disebut dengan KP. Nah, tekanan parsial ini syaratnya hanya dapat digunakan oleh zat yang berbentuk gas.
Nah, sama halnya dengan KC, di mana di sini kita masukkan KP sama dengan PC pangkat 2 PD pangkat 4 per PA pangkat 3. Nah, sehingga untuk kita menghitungnya, mula-mula ada hal yang perlu kita cari, yaitu PA. PA itu sama dengan mol gas A per mol total gas dikali P total, sehingga P total itu apabila perlu dicari, P total itu sama dengan PA ditambah PC ditambah PD. Oke, kali ini kita akan bahas contoh soal. Pertama, reaksi NiCl2 dengan H2 dapat berlangsung pada suhu tinggi, di mana NiCl2 ditambah H2 menghasilkan Ni ditambah 2HCl. Pada suhu 750 Kelvin dan volume 2 liter, terdapat jumlah zat pada saat setimbang, yaitu pertama NiCl2 0,2 mol, H2 0,05 mol, Ni 0,1 mol, dan HCl 0,2 mol. Maka harga Kc-nya berapa? Pertama yang perlu kita tuliskan dalam menyelesaikan soal ini yaitu diketahui. Diketahui apa saja yang kita ketahui? Pertama, diketahui bahwa terdapat reaksi ini, ya, NiCl2 ditambah H2 menghasilkan N ditambah 2 HCl dalam volume 2 liter. Kemudian untuk menyelesaikannya kita buat tabel seperti ini, ya, dimana N ini menandakan berapa mol saat mula-mula pada saat awalnya, kemudian R ketika bereaksi, dan S ketika setimbang. Sehingga dari soal itu diketahui mol pada saat setimbang. Kita masukkan. Di sini NiCl2 memiliki 0,2 mol. Kemudian H2 memiliki 0,05 mol dan Ni memiliki 0,1 mol dan 2HCl memiliki 0,2 mol. Nah, setelah diketahui berapa mol pada reaksi tersebut, mula-mula reaksi dan setimbangnya, kita lalu masukkan ke dalam rumus Kc. Tadi seperti di awal Ibu jelaskan bahwa Kc ini hanya untuk zat dalam bentuk gas dan juga larutan, di mana solid ini tidak, ya, tidak. Untuk NiCl2 karena dia bukan gas dan juga larutan, sehingga tidak kita masukkan. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita masukkan HCl pangkat 2 karena HCl memiliki koefisien 2 per H2. Kenapa kita tidak masukkan H2 ini H2 pangkat 2? Karena di sini dia hanya memiliki koefisien 1. Oke. Nah, kita telah ketahui rumusnya bahwa konsentrasi HCl2 per konsentrasi H2. Sebelumnya, kita telah ketahui bahwa untuk mencari konsentrasi itu, yang perlu kita kerjakan pertama-tama yaitu mol suatu zat per volume. Dimana kita telah ketahui, ya, mol dari HCl pangkat 2 yaitu 0,2. Volume dalam reaksi atau dalam soal ini yaitu 2 liter. Sehingga 0,2 per 2 untuk mengetahui dari konsentrasi HCl dipangkatkan 2. Kemudian untuk konsentrasi H2 yaitu 0,05 per 2.
Itu untuk mengetahui konsentrasi dari H2. Sehingga 0,02 per 2 dipangkatkan 2 menghasilkan 0,01. Kemudian 0,05 dibagi 2 menghasilkan 0,025. Dan 0,01 ini dibagi 0,025 menghasilkan 0,4. Sehingga nilai Kc atau harga Kc dari reaksi dalam soal ini yaitu 0,4 atm, di mana atm ini merupakan satuan dari tetapkan kesetimbangan. Karena kita masuk contoh soal kedua. Dalam sebuah bejana yang mempunyai volume 1 liter terdapat 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2 dalam keadaan setimbang pada suhu tetap berbentuk 1 mol O2. Tentukan nilai Kc-nya. Nah, untuk menyelesaikannya, perlu kita tuliskan diketahui. Dalam soal ini apa yang diketahui? Yang pertama itu reaksinya. Reaksinya 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2. Lalu apa lagi yang diketahui yaitu volume. Ya, maaf Ibu nggak nulisin di bawahnya. Volume sama dengan 1 liter. Lalu apa lagi? 4 mol gas NO2 membentuk. Berarti pada awalnya NO2 ini untuk membentuk setimbang dia memiliki 4 mol. Berarti kita tuliskan di mula-mula. Lalu apalagi ada yang tahu apa yang diketahuinya? Yaitu 1 mol O2 dalam keadaan setimbang. Berarti kita masukkan dalam keadaan setimbang. Lalu apalagi yang kita harus cari? Ya, di sini yang harus kita cari yaitu berapa mol? 2NO2 dalam keadaan setimbang. Lalu 2NO dalam keadaan setimbang juga. Nah, caranya yaitu kita harus cari berarti ya. Berarti dalam reaksi ini semua unsur itu telah memberikan atau membentuk berapa mol ketika sedang bereaksi kan? Sedang bereaksi. Caranya yaitu kita gunakan mol setimbang yang sudah diketahui yaitu mol setimbang dari O2. Nah, ini 1. Caranya mol tersebut dibagi dengan volume yang telah diketahui. Sehingga kemudian dikalikan koefisien ya, koefisien zat yang mau dicari. Kita cari dulu dari O2 ya, karena kita di sini sudah diketahui setimbangnya, berarti reaksinya berapa gitu kan, bereaksinya O2 lalu ke 2NO lalu ke 2NO2 ya. Nah, berarti 1/1 karena dari ini ya, molnya 1, volumenya 1. 1/1 dikali 1. Koefisien dari O2 dihasilkan 1. 1/1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita cari di 2NO. 1/1 dikali koefisien dari NO yaitu 2. 1/1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita cari lagi ya untuk si 2NO 2. 1/1 dikali koefisiennya berapa? 2 di sini. Berarti menghasilkan 2 juga. Nah, cara kita untuk mencari dalam keadaan setimbang hanya dikurangkan ya. Karena bereaksi kan, dia berarti dikurang. 4 dikurang 2 yaitu menghasilkan 2. Nah, ini kalau misalkan hanya diketahui yang reaksi, kita langsung tuliskan saja 2 ya. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam rumus Kc itu, dimana Kc awalnya untuk menghitung kita gunakan, nah produknya ya, ingat produk dibagi reaktan, sehingga Kc sama dengan konsentrasi dari NO pangkat 2 dikali O2 per NO2 pangkat 2. Nah, kita gunakan ini mol-molnya yang dari keadaan setimbang kita masukkan. NO pangkat 2 yaitu 2, O2-nya itu 1, dan konsentrasi dari konsentrasi dari NO2 pangkat 2 yaitu 2. Kita hitung ya. 2 pangkat 2, 4 dikali 1 yaitu
4. Lalu yang bawahnya NO2, konsentrasi NO2 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 4/4 sama dengan 1. Oke, cukup sekian dari materi tetapan timbang ya untuk bagian KC terlebih dahulu. Untuk KP kita akan bahas kemudian. Oke, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.